Nah, di samping itu kita kan harus mengangkat satu kantong gula ya. Bobotnya berapa? 50 kilo. Nah, sehari saya harus mengambil 200 kantong kandi. 50 kali 200. Putih. Nah, Cocok. ini keren banget. Akhirnya rasanya tuh masih sama kayak dulu ya. Persis, karena memang tidak ada dari resep itu, dari dulu itu nggak ada perubahan. Kenapa kenangan itu selalu ada di ingatan? Karena adanya sebuah rasa yang menempel di pikiran. Rasa akan terselip dalam suatu masa yang membuat kita tidak akan pernah lupa. Rasa itu bisa saya munculkan kembali pada manisnya sebuah permen. Permen yang bukan berasal dari negara entah berantah, tetapi permen itu ada di kota kecil Indonesia, yaitu Purbalingga. Davos, sebuah kota yang berada di Swiss bagian timur, merupakan kota yang sangat indah yang diselimuti salju. Kota ini diyakini sebagai kota tertinggi di Swiss dan Eropa. Kota Davos selalu dijadikan forum tahunan ekonomi dunia. Kota Davos ini menjadi inspirasi dari seorang pembuat permen mint pertama di Indonesia, Permen Davos. Permen Davos berdiri berkat keuletan seorang pemuda yang bernama Sim Kician. Dari keuletan tersebut, Sim Kician mendirikan industri permen pada 28 Desember 1931. Dengan berjalannya waktu, permen Davos semakin berkembang pesat sampai merambah ke produksi limun tahun 1933 dan biskuit 1937. Pada saat kependudukan Jepang, pabrik ini sempat mengalami keterpurukan. Namun, selang 3 tahun kemudian, pabrik ini bisa bangkit kembali. Permen legendaris ini sekarang dinaungi oleh PT Slamet Langgeng dan dilanjutkan oleh generasi keempat. Ayo, buat generasi 90-an, mari kita bernostalgia bersama Permen Davos. Sekarang saya ditemani oleh Mas Canggih dan Mas Irman. Nah, ini sebagai satu divisi. Iya, satu divisi. Nah, kita sekarang mau kemana nih? Kita mau lihat cikar. Cikar itu pedati. Pedati. Jadi pedati ini memang yang menurut ceritanya itu dipakai dulu tuh buat ngangkut gula pasir dari Kroya Cilacap ke sini. Dari Cilacap ke sini? Iya. Jadi berangkatnya bawa permen, terus pulangnya itu bawa gula ke sini. Bawa gula ke sini. Iya. Wow. Ini juga ada cerita menarik di Cikar ini. Jadi dulu itu sales kita tuh nyamar jadi petani. Salesnya? Iya. Jadi untuk ngehindarin, ya ini ceritanya sih kalau katanya itu memang untuk ngehindarin perampok di tengah jalan. Mungkin kan kalau pakaiannya sales itu bisa dirampok gitulah. Dia tuh nyamar jadi petani pakai cikar ini. Cikarnya itu di depan. Oh ini ya? Iya. Oke. Wow. Ini dari zaman dulu seperti ini? Iya, seperti ini. Dan ini masih dipelihara oleh? Dipelihara, tapi cuma udah nggak dipakai. Udah nggak dipakai? Iya. Ini untuk kalau ada kunjungan, kalau ada apa, untuk di-display seperti Mas, ini. Mas, ini ada kemungkinan mau bikin museum nggak? Iya, kedepannya kita memang mau bikin museum. Jadi memang nanti di situ ada
mesin-mesin yang pertama kali kita buat untuk permen itu yang dari tahun 31 itu kita mau pajang di situ. Sekarang sedang dipersiapkan memang. Ya semoga saja tahun ini atau akhir tahun lah kita sudah bisa launching museum. Jadi di situ nanti kita bisa lihat mini sejarahnya permen Davos lah. Mantap, sip. Ya doakan. Ini Generasi pertamanya itu Sim Kican. Sim Kican. Sim Kican. Sim Kican itu menempuh jarak mungkin jauh banget. Iya. Katanya bisa sampai Semarang ya? Iya, menurut cerita dari ini sih memang bisa sampai Semarang. Itu kalau sekarang kan kayaknya hampir mustahil kayaknya, tapi dulu memang ya. setelah seperti itu loh. Bawa gula, bawa permen segini itu kan. Lihat teman-teman ini bawa permen, bawa gula. Nah ini tertulis gula pasir 49,40 dan ini tulisan lama juga ya? Iya. Ini sih dalamnya sih memang bukan gula, tapi kan memang sekarang untuk mempermudah aja. Mempermudah. Nah selain kereta cekar ya? Cikar ini ada apa lagi nih? Di sini di depan tuh ada bangunan yang masih asli yang konon katanya tuh dulu tempat nongkrong tentara Belanda. Tentara Belanda? Iya, di Taman Penjajah. Karena kan kita berdiri tahun 31, mungkin masih ada jejak-jejak, masih ada tentara Belanda kan. Kita masih dijajah kan tahun 31. Itu kata itu sini tempat nongkrongnya. Karena beberapa puluh tahun kemudian itu anak cucunya mereka itu yang dari Belanda masih mengunjungi sini. Mungkin untuk melihat dulu tempat orang tua mereka, kakek nenek mereka ya. Mereka tuh masih rutin ke sini. Oh, masih ke sini. Masih ke sini, masih lihat. Terakhir itu tahun 2018 atau 19 masih sebelum pandemi. Memang pasca pandemi belum pernah lagi, tapi dulu itu 1 atau 2 tahun sekali itu pasti berkunjung ke pabrik sini. Oke, ya mudah-mudahan setelah Covid ini udah reda ya. Iya, mudah-mudahan ya nenek buyutnya pernah ke sini, ya cicitnya sekarang apakah terbuka untuk pasti terbuka. Apalagi kalau musimnya udah jadi itu kayaknya lebih menarik untuk dikunjungi ya. Iya betul. Doakan saja segera jadi. Biasanya November menuju Desember. Iya. Ya. Silakan menir-menir untuk datang ke sini ya. Gedungnya sih ini, tapi mungkin ini ya? Mungkin dalamnya udah banyak yang berubah ya. Tulisan lama, gudang suku cadang truk. Kalau sekarang sih memang udah jadi ruang kerja sih, ruang kerja kendaraan. Ruang kerja. Ini bangunan dari dulu seperti ini? Seperti ini, pokoknya dari awal kita berdiri tahun 31 itu belum ada yang berubah. Belum ada yang berubah? Ini masih sama. Mungkin ada penambahan sedikit apa ya, tapi secara umum itu masih utuh itu masih sama. Ada yang berubah. Mantap. Jadi ini adalah tempat nongkrong orang-orang Belanda. Mungkin buat ngobrol, kemudian sambil makan limun ya katanya. Ya dulu limun. Produksi limun juga sama minum limun. Dan makan permen. Iya, mungkin rokoknya juga dari daerah Temanggung atau Purwokerto ya? Iya, di Purbalingga sendiri dulu ada pabrik rokok sebenarnya. Sekarang sudah jadi pabrik bulu mata ya. Dulu tuh ada pabrik rokok, tapi aku lupa nggak tahu detailnya apa sih. Tapi ada dekat sini pabrik rokok juga. Karena tentara-tentara baik orang-orang Belanda dulu ya nongkrong itu sambil ngerokok. Oke, inilah gudang tempat nongkrong orang-orang Belanda. Terus apa lagi nih Mas? Kita lihat ini ya, mesin yang pertama kali dibikin, yang jadi mesin pertama yang kita buat permen, yang cetakannya itu harus baru satu-satu biasanya. Kalau sekarang kan bisa cepat keluar itu banyak. Sekarang yang itu ada yang sekali produksi itu masih satu. Kayaknya juga itu masih manual sih, nggak pakai listrik. Itu nanti kita lihat sudah nggak berfungsi tapi masih ada utuh. Masih ada. Ini balik lagi harus ada museumnya. Masih berantakan tapi sedang diupayakan dibikin. Oke, Mas, kalau untuk pegawai-pegawai lama itu termasuk Pak Wiwi, kemudian Pak siapa? Pak Cahsono. Iya, Cahsono. Itu tahu cerita-cerita yang beredar di sini. Tahu. Nenek moyang harusnya mereka tahu, lebih tahu dari aku sebenarnya. Karena mereka kan udah 40 tahunan kerja di sini ya. Itu udah dihitung kalau ngomongin soal kerjaan mereka udah lama banget gitu. Lama kerja. Nah, ini termasuk gudang. Ini gula. Gula ya. Gula.
Ini untuk produksi apa permennya. Oh ini produksi permennya ya. Yang untuk big packing permen sih. Oh ini lebih ke modern ya. Iya, ini modern. Kalau yang di sini. Dan nampaknya ini daerah steril. Steril memang Nggak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Iya. Apakah dari dulu itu kualitasnya sama dengan sekarang kualitas dari permen? Kualitas permennya? Iya. Kalau kualitas permennya itu dari resep, dari kualitas, ukuran bahkan kalau permen rollnya itu dari tahun 31 sampai sekarang itu masih sama. Nggak ada yang berubah. Tetap. Pokoknya kalau penikmat lawas, penikmat lama itu kalau nyoba sekarang itu masih bilang rasanya masih sama, cita rasanya masih sama. Nanti saya coba ya. Iya, nanti coba yang roll, nanti kita Iya. kasih yang Itu waktu SD saya pernah nyoba Davos itu. Iya. Ini yang gilingan gula. Oh ini gilingan gulanya. Ya. Kan di rumah jadi kayak modelnya kayak tepung gitu. Oh dihaluskan. Dihaluskan. Ini gulanya diambil dari mana nih Mas? Gulanya ini kayaknya dari Cilacap sekarang. Oh Cilacap. Dari Cilacap. Gula rafinasi ya, bukan gula pasir. Oh rafinasi. Iya. Itu bedanya apa sih? Kayaknya Mungkin ada rafinasi itu gula murni mungkin ya Mas ya. ya? Yang murni. Bukan untuk apa beda sama yang gula yang dipakai yang di pasaran. Ini mesinnya. Ini sih Mas. Ini itu mesin yang Oh, ini yang pertama ya yang dibikin. Ini tuh keluarnya tuh masih satuan loh Mas. Jadi nah, Caranya gimana? ini kan ngepres, gulanya kan masuk ke sana, gula bubuknya. Oh ke sini. Iya, nanti kita ngepres kayak gini. Aha. Nah, ngepres kayak gini nanti keluarnya satu-satu. Kalau sekarang itu kan sekali keluar bisa banyak banget kan. Iya, iya, muter. iya. Kalau yang sekarang itu mesinnya kayak ini sih. Ini hampir baru ya Man ya. Nah, ini kan pres-presannya banyak banget. Oh iya banyak ya. Iya, ini nggak bisa Tapi muter. ini lama juga ya. Ini lama juga. Lama juga Lama tapi juga. si produksinya lebih banyak. Lebih banyak. Ini kan ngepresnya tuh sekali pres tuh banyak. Kalau itu kan satu. Kalau itu pakai Nah, itu yang malah manual. yang manual. Karena kan tahun 31 belum ada listrik. ya Heeh. betul. Ini ada pemberatnya, terus ini kayak untuk torsi biar dia bisa, nah ini ada ininya, jadi nanti pemberat dia turun, nah ini langsung ngayun, nah ini harusnya Oh ini harusnya ke atas, jadi ini pemberatnya di sini, keluar si permennya kemana? ini sih apa, maju mundur, Oh maju mundur. nah, maju mundur. Mungkin kalau udah cepres ke sini terus bisa keluar pemainnya. Ini sepertinya mesin Belanda banget ya. Iya, Buatan Belanda. Ya? rata-rata kalau di sini tuh kebanyakan ada yang Jerman, sama Majesty itu Belanda? Iya, Belanda. Saatnya itu ada mesin Majesty. Rata-rata itu mereknya Majesty. Nah kalau itu apa Mas? Oh ini apa? Citrun, sorry, Limun. limun. Ini sama ini Terus limun. pernah bikin ini untuk karbonasinya ya pada satu. Terus itu untuk airnya turun, jadi itu kan tabung gelas. Saya sangat beruntung bisa diperlihatkan jejak-jejak masa lalu perjalanan permen legendaris ini. Jejaknya tergolong cukup komplit dan masih ada sampai sekarang. Selain mesin-mesin zaman dulu, ada sebuah bukti kesuksesan Sim Ki Chian, yaitu mobil Chevrolet. Mobil ini sangat mahal untuk dibeli kala itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki mobil tersebut. Ini membuktikan bahwa industri permen kala itu sangat maju sekali. Kesuksesan ini bukan warisan industri Belanda, melainkan industri yang dibangun oleh putra daerah Purbalingga. Nah ini itu Chevrolet Flatmaster ya. Ini mobil operasional Davos. Ini tahun 46. 46. Mas, ini termasuk mobil mewah pada zaman itu, Mas. Pada zaman itu mobil mewah ini ya.
kayak gini Keluarin tahun berapa? 46. 46. 46. Ini kalau ada pembeli Mau dibeli 5M dilepas nggak sama Kayaknya Pak enggak Niko? sih. Ini aset loh. Ini saksi sejarah soalnya Mas. Jadi memang tidak ternilai secara harga itu tidak dijual juga sih. Ini menarik ya, dari mulai ngangkut pakai apa? Cikar. Cikar sampai dia di puncaknya mengalami kesuksesan yang sangat luar biasa gitu. Nah, berarti tahun berapakah kemajuan Davos ini? Puncaknya. Oke. Davos itu awal berdiri tahun 31 itu di tahun 3 sampai ke 40 itu jaya banget. Tapi pasca itu mungkin karena ada perang atau apa ya, ada konflik kayak gitu, sempat juga turun sebenarnya Mas. Sebenarnya cuma tahun kayak iya, kayak Poya yang kalau menurut cerita dari Atasongko itu memang paling menderita itu ketika pendudukan Jepang. Meskipun secara penjajahan dia singkat ya Mas. Mungkin nggak nyampe 3 tahun atau 4 tahun gitu. Tapi secara menderitanya tuh ini bikin usaha Davos itu menurun banget gitu. Ya karena itu yang tadi cerita soal kita dirampok lah, cikarnya sampai memalsukan dia gitu. Sampai mesin juga dikubur sama karyawan di sini Iya, supaya ceritanya kayak supaya nggak diambil sama tentara Jepang gitu. Terus ya mungkin ya bisnis kadang ada naik turunnya gitu ya Mas. Tapi mungkin di tahun 60-70-an itu memang mulai naik lagi. Mulai naik lagi ya sampai sekarang stabil sih alhamdulillah. Oke. Ini pengambilan kata Davos ini inspirasinya dari mana dulu? Davos itu sebenarnya nama kota, ada kota dataran tinggi gitulah di Switzerland. Itu memang karena identiknya itu kota salju, kota dingin gitu. Jadi memang ya kalau makan Davos kan jadi seger, jadi dingin gitu. Harapannya seperti yang itu. Terkenal sih. semeriwing itu. Semeriwing itu. Betul. Minyak Davos itu dari kota di Switzerland. Itu kota itu sih. Sekarang kan banyak forum ekonomi berkumpulnya itu di Davos itu. Ini teman-teman, kebayang nggak teman-teman? Ini tahun 46 orang Indonesia sudah punya mobil Chevrolet ya. Chevrolet, dan ini dulu mahal banget. Dan bisa dilihat tahun 46 interiornya ini nggak bisa masuk ya. Nah, ini nggak apa-apa dari. Oh, ini bisa. Wes. Ini kita coba review ya. Oke. Wow. Ini klasik banget teman-teman. Jadi si tempat duduknya itu nyatu dengan supir, nggak ada sekatnya. Apakah ini sudah otomatis dari dulu? Ini tambahan kayaknya sih. Tambahan. Tetap ada yang ya ditambahin di kamera. Yang dirubahnya adalah otomatis dulu manual. Kemudian ini indikator kecepatan, RPM, kemudian kecepatan masih lama. Ini Mas ada foto yang mobilnya ke foto Mas. Ini. Ini kan. Wah ini. Ini kayak lagi acara Davos kayak gitu dulu. Ini masih tanah itu rumahnya masih banyak tapi mobilnya juga ke foto sih. Wow, keren. Orangnya juga masih keren loh, masih orang lama banget. Iya, ini mobilnya. Oh, ini foto orang yang sedang dapat hadiah, Mas. Ini kan kayak acara Davos. Kayak apa? Undian gitulah. Ya mungkin dapat voucher apa terus mereka foto di sini. Iya. Pelanggan Davos kemudian Iya, suatu acara dapat undian kayak gitu. Ada yang dapat radio, ada yang dapat sepeda. Wah. Nah, ini dibayangkan ini ada kemungkinan perusahaan besar pada saat itu ya. Ya, harga radio kan bisa terbilang mahal banget. Iya sih harusnya. Mungkin iya dulu kan radio, sepeda, becak itu untuk korpas lah. Wah, ini ngatur lampunya aja manual tuh, lihat tuh. Pada saat saya melihat mobil klasik ini, saya bertemu langsung dengan generasi keempat pabrik Davos, yaitu Pak Niko. Menurut Pak Niko,
Mobil ini masih bisa digunakan, hanya beberapa part saja yang direstorasi. Mobil ini juga tidak akan dijual karena mobil ini adalah saksi sejarah yang harus dipelihara dari generasi ke generasi. Setelah saya melihat mobil yang mengagumkan ini, saya diajak oleh Pak Niko untuk mencicipi varian terbaru dari Davos, yaitu es teh Davos. Sembari berbincang-bincang, saya merasakan kesegaran dari teh ini mengingatkan pada permennya yang semeriwi. Perbincangan kala itu sangat mengesankan buat saya. Saya merasakan sensasi yang betul-betul mundur ke masa lalu. Selain jejak-jejak sejarah yang tersimpan rapi di sini, saya diajak untuk berbincang langsung dengan para pegawai yang sudah hampir 40 tahun bekerja di sini. Salah satunya Pak Darsono yang dari usia 20 tahunan bekerja di sini sampai hasil jerih payahnya bisa membangun kos-kosan. Pak Darsono sempat pensiun dan menerima uang pensiunnya, tetapi perusahaan masih membutuhkan tenaga beliau dan masih bekerja sampai sekarang. Bapak Darsono, beliau itu sudah 40 tahun lebih Mas, 40 tahun lebih mengabdi di Davos. Kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu itu harusnya udah pensiun secara umur, tapi sama atasan kami itu diberi kontrak lagi, hak-hak pensiunnya dikasih, tapi dikontrak lagi untuk jadi pekerja. Itu karena kinerjanya bagus, ya kesetiaannya udah nggak perlu ditanyakan lagi lah Mas, kerja di sini sudah 40 tahun gitu. Oke, boleh dipertemukan? Boleh. Boleh. Ini Pak Darsono. Oh, ini Bapak siapa? Darsono. Pak Darsono, gimana kabarnya Pak? Baik-baik saja. Bapak sekarang bagian apa nih Bapak? Bagian produksi Mas. Produksi ya. Bekerja di sini sudah berapa tahun Pak? Kurang lebih ya sudah 40 tahun. 40 tahun. Sekarang usia berapa? Usia 60. Usia 60. Dari bujangan saya di sini sudah. Jadi gimana kerja di sini sampai punya kos-kosan itu gimana? Yang pertama, dari awal ya, saya bekerja dari umur 20 tahun saya bekerja, 4 tahun terus saya punya istri. 4 tahun kerja di sini saya punya istri. Hasilnya bagaimana? Ya saya tabung. Meskipun hasil 1000, saya nabung 50. Kan seperti itu. Selalu menabung terus. Ya alhamdulillah sampai anak pada sekolah selesai semua, sampai anak pada berusaha sendiri, sampai anak pada punya istri sendiri-sendiri Mas. Sampai saya membuat kos-kosan dari tahun 2004 sampai sekarang masih ada. Total kamar berapa? Kamarnya cuma 7, tapi setiap kamar kan ada 3 orang, 4 orang kayak gitu. Cuman 7. Cuman 7. Kita belum tentu bisa ya. Iya. Ya cuman seperti itu. Tapi juga alhamdulillah semua anak-anak kos juga seperti anak kita sendiri. Semuanya menurut, semuanya taat kepada peraturan kayak gitu. Juga saya selalu mengikuti apa kemauan anak, apa kemauan istri. Itu seperti itu Mas. Oke. Jadi nikmat lah. Jadi saya kerjanya, hidupnya nikmat. Nikmat ya. Nikmat ya benar. Dan udah usia 60 masih bekerja. Padahal pekerjaan adalah orang diidamkan orang lain ya. Iya. Nah, di samping itu kita kan harus mengangkat satu kantong gulai ya. Bobotnya berapa? 50 kilo. Nah, sehari saya harus mengambil 200 kantong kandi. 50 kali 200. Itu bayangkan kalau kita mengangkat Gunung Slamet kayaknya udah bisa Mas. Udah bisa. Iya, dari awal kita kerja di sini sampai sekarang 60 tahun. 40 tahun saya ngangkat gula 50 kali berapa tahun. Bayangkan kalau kayaknya saya mengangkat gunung saya sudah bisa. Wah. Kalau candi udah berapa candi ya? Ini udah banyak banget. Oke Pak Darsono, makasih banyak, Sama-sama. sehat selalu. Sama-sama. Dan ini menjadi inspirasi buat anak muda kita. Jadi
pesannya apa buat anak muda, Pak? Ya untuk anak-anak muda zaman sekarang, jangan pilih pekerjaan. Yang penting halal. Pekerjaan apapun itu semuanya harus dinikmati, disyukuri, dan harus ditekuni. Itu aja, Mas. Oke, mantap. Makasih, Pak. Nah, ini teman-teman contoh industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan saya tanyakan langsung bahwa tingkat kesejahteraannya juga ya bukan lumayan lagi ya. Ternyata bisa ada yang bangun kos-kosan. Bahkan beliau sudah bekerja di sini sekitar 40 tahun. Jadi ini sebagai contoh dari sebuah industri kecil yang tadinya pakai cekar, sekarang menjadi pabrik yang sangat luas. Selain Pak Darsono, saya juga bertemu dengan Pak Willy selaku manajer produksi. Beliau bekerja sudah hampir 42 tahun di PT Slamet Langgeng. Jabatan beliau di sini berkaitan erat dengan perjalanan Davos dari mulai minuman limun, penjemuran bahan permen, sampai meracik permen dengan kualitas yang sama dari dulu. Pak Willy sangat paham betul dengan apa yang dia kerjakan, sampai PT Slamet Langgeng mempertahankannya sampai sekarang. Inilah perbincangan saya dengan Pak Willy yang sangat mengesankan. Pak Wiwi gimana kabarnya, Pak? Baik, Oke. ya selamat siang. Nah, ini Bapak mengawali kerja di Davos itu tahun berapa, Pak? Saya bekerja mulai tanggalnya 4 Februari 1982. 82. Ya. Berarti pada saat itu dipegang sama generasi keberapa, Pak? Generasi kedua. Kedua. Ya. Berarti sudah hampir 42 tahun. Ya, 42 tahun lebih berarti ini. Wow. Yang saya dengar itu dulu pabriknya berawal dari masih di rumah pemilik. Lalu berkembang menjadi seperti yang sekarang ini. Iya. Dulu juga tidak hanya permen. Yang saya tahu itu dan masih melihat secara langsung itu dulu ada minuman. Oh, minuman juga Iya. selain permen. Limun itu. Oh, limun. Iya. Mereknya apa? Mereknya Slamet. Slamet. Iya. Oke. Iya. Jadi dulu saya pernah melihat masih produksi pada saat saya masuk sini. Dan pada saat itu juga pasar limun masih baik, tapi khususnya di daerah Sidareja dan sekitarnya itu. Dan Fanta, terus 7up itu kalah. Kalah ya? Iya, dengan waktu itu. Jadi dulu Iya. banyak tenaga kerjanya itu karena dijemur. Oh, dulu dijemur. Iya, dulu dijemur. Oke. Belum menggunakan oven. Nah, itu caranya gimana tuh, Pak? Jadi gula yang sudah dicampur dengan bahan pembantu itu, kalau di sini istilahnya diuleni itu, maksudnya itu dicampur lah ya. Nanti dikasih ke loyang-loyang kayu dengan seng itu, lalu dijemur. Dijemur. Nah, itu tiap hari saya itu menjemur gula yang sudah dicampur dengan bahan pembantu itu hampir tiap hari saya mesti mengamati cuaca. Oke, cuaca ya. Iya. Nah, terus? Sampai saya hafal ini mau hujan atau tidak. Tanpa melihat perkiraan cuaca. Iya. Wah, keren. Jadi dari itu, misalkan pernah ini suatu ketika masih terik mataharinya masih itu sekitar jam 11 lebih. Terus saya menugaskan orang untuk ngangkat jemuran. Tiba-tiba baru ngangkat, pimpinan datang. Saya ditegur. Loh, masih terik mataharinya kok diangkat jemurannya.
mau hujan Pak Kang. Begitu saya menyampaikan itu, benar turun hujan. Turun hujan. Iya, pimpinan masih di situ. Hebat. Tapi berarti Bapak ada cenayannya ya? Enggak, hanya melihat itu, melihat tanda-tanda. Tanda alam. Iya. Tandanya apa tuh Pak? Tandanya walaupun misalkan terik mataharinya masih ada, tapi kalau awannya sudah tebal, terus arah anginnya kemana, terus nanti kalau arah anginnya itu menuju ke tempat awan, ya, lalu diikuti dengan capung, burung seriti. Nah, itu kemungkinan besar hujan itu ada. Pasti terjadi hujan. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan awan sudah tebal itu ya, terus arah anginnya menuju yang tidak ada awan, terus tidak diikuti dengan capung, tidak diikuti oleh burung seriti, itu biasanya nggak hujan. Oh, nggak hujan. Iya. Oke, makasih Pak Wiwi atas waktunya. Mohon maaf ganggu dan mudah-mudahan Bapak sehat terus. Amin. Menjadi saksi sejarah Amin. berkembangnya pabrik Davos ini. Dan terutama ada generasi muda yang baru tahu, termasuk saya juga baru tahu bahwa Davos itu adanya di Purbalingga, Pak. Iya. Saya kira Davos ini produk luar negeri, kayak ya Belanda lah minimal. Indonesia kan dijajah Belanda, Pak ya. Iya. Ternyata Davos ini adalah karya anak bangsa dan asli Indonesia. Adanya di Purbalingga. Makasih Pak Wiwi. Ya, sama-sama. Makasih. Ini saya penasaran banget apakah Davos itu sama rasanya sama dulu waktu saya SD mungkin ya. Dan nah, ini Davos ini yang pernah saya beli waktu SD. Tapi sebelum kita bahas permen legend ini, kita lihat dulu ternyata ini ada berapa variasi, Mas? Ini 5 ya. Ada Davos Low. Ini Yang kalau anak kecil ini paling suka ini. Oh, ini. Nah, Oke. jadi Isi berapa ini? ini 20 pak. 20 pak pak. di sini. Oke. Terus kalau hijau gini pertanda apa? Lebih cenderung manis. Manis. Karena minnya sedikit karena untuk anak-anak sih. Oke. Jadi anak-anak lebih cocok lah ya. cocok banget lebih ini biasanya. Ini kan kalau generasi 9 bulan ini masih ingat permen ini bungkusnya itu bisa ditiup bikin fluid. Jadi ditiup itu kalau udah habis itu bunyi ya gitu. Jadi ini kadang nostalgianya di situ ya kalau yang ini. Jadi meskipun ini paling tua, dua ini ceritanya jadi kayak pionir bukan pionir sih, ikon dari Davos ini yang anak kecil ini kalau orang tua ini ya gitu. Mungkin teman-teman generasi sebelumnya 90 80 Davos ini kita dengar Davos ini mungkin bukan permen Indonesia ya, mungkin ada kemungkinan ini permennya Eropa. Dulu itu kayak gitu dikira bukan produk lokal gitu kan. Ternyata adanya di Purbalingga. Oke, ini apa lagi nih, Mas? Ini Davos apa ya? Aku lupa. Mini. Mini. Ini lebih strong. Nah, ini lebih strong. Minnya. Yang flu cocok lah ya. Cocok banget. Jangankan strong, ini aja udah strong. Ini paling strong, paling strong ini. Masih mempertahankan ini. Ya. Ini lebih soft. Cuman ketimbang ini lebih banget lebih tinggi. Nah, ini hampir sama. Mild sama klasik. Ini beda nih. Warnanya sama kemasannya. Ini lebih manis, ini lebih strong juga. Cuma ini kemasannya pillow pack. Nggak seperti ini kan pakai box kardus, ini plastik yang kecil-kecil ala SIM-nya permen biasa itu. Kayak permen biasa. Karena permen biasa, plastiknya. Gitu. Ini karena memang ini buat perjalanannya lebih ekonomis. Lebih ekonomis biar nggak mau kemana-mana, ini pakainya ini. Bisa ditaruh di tas, kayak gitu. Di saku. Nah, kita langsung saja kita cobain. Mohon maaf ya. Siap. Nah, ini kita cobain.
permen. Ini boleh dibuka. Dibuka. Aduh. Wajib sih, wajib ya. Iya. Biar Mengingatkan. iya masa mengingatkan. lalu. Gitu. Nah, ini roll ya, tuh. Roll. Kemudian isinya 9 ya. Ya, 9. 9. Kalau untuk satu bungkus ini isinya berapa? Ini 10. Nah, 10. Kita coba. Dan masih tetap sama kayak obat ya, kayak obat terus warna putih. Nah, Cocok. ini keren banget. Akhirnya rasanya tuh masih sama kayak dulu ya. Persis, karena memang tidak ada dari resep itu, dari dulu itu nggak ada perubahan. Jadi teman-teman kalau pengen mengingat masa lalu atau memori-memori, ada 2 panca indera yang bisa kita panggil, yaitu rasa dan penciuman. Makanya rasa ini tidak bisa dibohongi, masih tetap sama. Tetap sama. Tipsnya buat teman-teman, kalau pengen diingat oleh seseorang, parfum jangan rubah-rubah. Iya. Termasuk kayak gini. Benar. Rasa ini nggak bisa dibohongi. Oke, Mas. Ada yang mungkin teman-teman yang pengen merasakan permen tahun 80-90-an, kemudian mengenalkan kepada anaknya bahwa mama papa pernah makan ini, beli di mana nih? Di toko online kita. Oh iya. Nah, ada di marketplace kita itu ada dengan toko itu namanya Davos Official. Cari aja itu di situ, lengkap, ready setiap hari dan free ongkir kayak gitu lah pokoknya. Bebas ongkir. Lebih apa ya, tinggal duduk manis di rumah, ini barangnya akan datang sendiri. Oke. Nah, itu semua platform toko online sama bis kita sebutin nggak apa-apa. Boleh. Ada di Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, kita ada semuanya. Oh, ada semuanya. Ada semuanya gitu. Jadi monggo kalau sekiranya di tempat kalian itu nggak ada ya bisa online kan. Ya kalau kita pesannya juga luar Jawa itu sering, karena mereka juga rata-rata kayak orang-orang perantau sama transmigran itu kan sering banget pesen yang ini, dapat ini untuk ya mereka mengonsumsi di wilayahnya belum kejamah ya pakainya online gitu. Oke teman-teman, inilah liputan. Bentar karena permennya masih ada. Inilah liputan saya di pabrik permen legendaris, dan menurut catatan bahwa Davos ini berdiri tahun 1931 dan penikmatnya hampir semua kalangan termasuk anak-anak Belanda pada saat itu, dan tersebar hampir di seluruh Pulau Jawa dan mungkin sekarang sudah hampir Indonesia ya. Hampir Indonesia. Pesan moralnya adalah kekayaan Indonesia itu jauh sudah berdiri hampir 1 abad yang lalu, termasuk salah satu turunan dari kuliner yaitu permen Davos. Alangkah baiknya jangan terlalu bangga dengan produksi luar negeri, ternyata produksi dalam negeri jauh lebih legenda dan jauh lebih mantap. See you, bye-bye. Sampai jumpa di Terima kasih, Mas Irman.